tanggung jawab seorang pengusaha muslim, tanggung jawab kepada Sang Kholik, sang pemilik alam semesta raya ini, sehingga seluruh yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, karena bagian yang semua kita kerjakan ini adalah bagian dari amanah Allah kepada kita, kepada makhluknya yang diamanati sebagai pemimpin khalifah di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku, saudaraku di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus menggelorakan spirit semangat wirausaha. Ya, khususnya untuk Anda semua, seluruh warga negara Indonesia. Sekali lagi, buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan pencet tombolnya supaya Anda terus memperoleh informasi-informasi teraktual dari kami. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya ingin ngomongin satu tema, yakni tanggung jawab seorang pengusaha muslim. Saudaraku, di negeri ini adalah negeri mayoritas penduduknya muslim, bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara ini dengan segala penduduknya, termasuk kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Maka itu kehadiran seorang pengusaha yang akan memberikan hajat hidup orang banyak itu di negeri ini sangat-sangat vital. Ekonomi di negeri ini sangat terkenal dengan kapitalisnya. Karena apa? Karena hukum pasar yang berlaku, sehingga banyak perilaku-perilaku pasar bebas, perilaku-perilaku liberal yang menjadi berpengaruh kepada perilaku para pengusahanya. Nah, sistem yang liberal, sistem yang neolib, sistem yang kapitalis ini adalah bagian dari globalisasi yang suka tidak suka kita bagian dari itu. Akhirnya kita pun tidak bisa menghindar dari posisi seperti itu. Nah, kehidupan seperti ini bagi seorang pengusaha muslim tentu sangat berpengaruh pada perilaku dirinya. Kenapa? Karena seorang pengusaha muslim minimal harus memiliki 3 tanggung jawab. Ada 3 tanggung jawab besar sebagai seorang pengusaha muslim, siapapun Anda yang mengaku sebagai seorang muslim, yang kali ini memiliki satu bisnis, apapun bisnisnya. Ada 3 tanggung jawab besar. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Sang Kholik, tanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan kita. Apa itu tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang wakil Tuhan yang harus mengelola bumi ini, mengelola alam ini, mengelola bisnis kita dengan sebaik-baiknya, karena ada titah Allah ya yang harus kita jalankan, yang harus kita taati sebagai khalifah fil ard. Ya, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kelola, karena bumi dan isinya termasuk bisnis yang sekarang kita pegang
adalah bagian dari amanah Allah. Bisnis yang kita punya, uang yang kita punya, perusahaan yang kita punya, ya, produk yang kita punya hari ini adalah bagian dari amanah Allah kepada kita manusia, karena kita di hadapan Allah adalah sebagai makhluk yang diberi amanah sebagai seorang khalifah di muka bumi. Maka itu sekali lagi tanggung jawab kita kepada Allah sangatlah besar, karena semua yang datang ini adalah karunia Allah. Tanpa kehendaknya tidak akan terjadi apa yang sekarang kita miliki. Inilah yang pertama, tanggung jawab seorang muslim, tanggung jawab seorang pengusaha muslim, tanggung jawab kepada sang Khalik, sang pemilik alam semesta raya ini, sehingga seluruh yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, karena bagian yang semua kita kerjakan ini adalah bagian dari amanah Allah kepada kita, kepada makhluknya yang diamanati sebagai pemimpin khalifah di muka bumi. Sehingga apapun, sekali lagi, bisnisnya apapun, produknya apapun, Anda harus memegang norma-norma di mana kita harus mewakili amanah Tuhan. Inilah tanggung jawab terbesar pertama sebagai seorang pengusaha muslim. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Kita harus memiliki integritas, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Itulah sifat-sifat Nabi yang harus kita contoh menjadi perilaku kita. Sebisa mungkin, tentu saya percaya ini tidak mudah, karena saya juga mengalami ujian-ujian yang seperti itu. Ujiannya, godaannya itu sangat banyak. Tapi bagaimanapun kita harus terus belajar, dan terus belajar. Ya, baik kepada guru, kepada kiai, para ustadz, maupun kepada mitra-mitra bisnis kita, kepada konsumen kita, kepada siapapun, kita harus menjadi pembelajar. Maka itu sebagai rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, ya, kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus percaya, ya, percaya diri, percaya kepada orang lain. Maka itu faktor kejujuran, integritas, kapabilitas ini adalah sangat-sangat penting. Apapun bisnis kita, apapun produk kita yang sekarang kita pegang, maka sebagai amanah Allah, kita harus pertanggungjawabkan dengan integritas kita. Dengan amanah kita harus pertanggungjawabkan kredibilitas kita. Maka itu sebagai tanggung jawab pribadi kita harus betul-betul bekerja yang terbaik. Apapun bisnis kita, lakukan yang terbaik. Apapun jualan kita, jualah yang terbaik dengan nilai-nilai kejujuran, amanat, tabligh, fatonah yang kita sudah pahami bersama itu. Maka itu sekali lagi ini tanggung jawab seorang pengusaha muslim. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri, yakni harus membangun integritas, membangun kapasitas dan kapabilitas dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya trust kita terus terbangun, terus menjadi nilai-nilai yang kita anut dalam menjalankan setiap bisnis, apapun bisnis yang sekarang kita kerjakan. Itulah sahabatku, saudaraku, ya, tanggung jawab yang kedua. Adapun tanggung jawab yang ketiga, sebagai seorang pengusaha muslim, apapun bisnis Anda, tanggung jawab yang ketiga jangan lupa tanggung jawab kita kepada lingkungan, kepada sesama, kepada sosial masyarakat kita, ya. Karena itu bagaimana kepada lingkungan, kita harus menjaga lingkungan, kita harus membuat amdal yang baik misalnya. Kepada lingkungan kita tidak boleh mengganggu lingkungan, kepada masyarakat sekitar kita tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar misalnya. Dan produk-produk yang kita punya pun harus produk yang memberi manfaat kepada sesama, kepada orang banyak, sehingga tanggung jawab kita adalah tanggung jawab rahmatan lil alamin. Tanggung jawab kepada umat manusia, tanggung jawab kepada alam semesta ini. Itulah saudaraku, sahabatku, 3 tanggung jawab besar. Seorang pengusaha muslim harus memegang nilai-nilai itu. Mudah-mudahan
sekelumit pencerahan ini, memberi pencerahan kepada kita semua, memberikan spirit kepada kita untuk istiqomah, untuk sikoh, berjuang sebagai seorang pengusaha muslim. Kita punya tanggung jawab, insya Allah ini menjadi bagian dari amal-amal soleh kita yang akan kita bawa bekal ke akhirat kelak. Di saat yang bersamaan, ini juga menjadi amal-amal soleh kita untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya, kepada lingkungannya. Inilah tanggung jawab seorang muslim yang harus selalu dipegang kapanpun, dimanapun, 24 jam. Di lingkungan manapun, di lingkungan keluarga, di lingkungan kantor, di lingkungan masyarakat, di lingkungan siapapun, dimanapun bergerak kita, seorang pengusaha muslim memiliki tanggung jawab besar. 3 hal ini terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap bisnis-bisnis yang kita sedang kerjakan. Terima kasih sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini memberi inspirasi, memberi semangat kepada Anda dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.